Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kita kembali lagi pada praktikum konstruksi perangkat lunak berorientasi objek bersama saya Adi Wiranto, dan kita ada pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai inheritance. Saya harap kalian sudah membuka modulnya. Sudah saya upload di website e-learning. Baik, untuk memahami apa itu inheritance, pertama-tama saya akan menjelaskan analoginya terlebih dahulu. Setiap orang pasti memiliki orang tua. Begitupun orang tua memiliki anak, yaitu kita dan saudara kita, jika punya. Walaupun tidak semuanya, pasti kalian menurunkan sifat ataupun bagian fisik dari orang tua kalian. Misalkan, orang tua kalian tinggi, mungkin kalian juga tinggi, karena diturunkan kepada dari orang tua kalian. Lalu contoh lain, misalkan mobil. Kan mobil itu ada banyak jenisnya. Walaupun banyak jenisnya, setiap mobil pasti memiliki 4 roda. Walaupun ada 3, tapi pasti lebih dari 2. Kalau 2 apa? Motor. Nah, gitu. Dan juga punya setir kemudi. Mau apapun mobil itu ya. Mau mobil truk, mobil sport, maupun angkutan umum, kayak angkot, kayak gitu. Nah, dari 2 contoh tadi, jika dikonversi menjadi pemrograman, ada yang namanya kelas super dan ada yang namanya kelas child. Kelas super merupakan kelas induk, sedangkan kelas child seperti namanya yaitu kelas anak. Misal, kita punya kelas manusia sebagai kelas induk. Dia memiliki atribut atau variabel seperti nama, umur, dan jenis kelamin. Lalu dia pastinya harus makan. Nah, bisa kita tulis makan tersebut sebagai metode. Lalu ada kelas turunannya atau kelas child mahasiswa yang dihubungkan ke kelas manusia dengan memakai keyword extends. Dia memiliki atribut dan metode milik kelas manusia dengan tambahan misalkan atribut NRP dan metode kuliah. Lalu dalam konsep inheritance itu ada namanya abstract class. Nah, apalagi itu? Nah, jadi kelas abstrak ini menggunakan konsep abstraksi, yaitu menyembunyikan detail implementasi yang hanya menampilkan fungsionalitasnya saja. Jadi fungsionalitasnya maksudnya itu, kalian kan lihat di metodenya itu kan, metode itu memakai kata kerja. Nah, itu yang disebut fungsionalitas. Contohnya dalam kehidupan real, yaitu kucing dengan kepiting kan sama-sama hewan. Namun cara jalan mereka berbeda. Jika kucing berjalan dengan kakinya maju ke depan, sedangkan kepiting berjalan menyamping. Jika dikonversi pada coding, kita punya kelas induk, yaitu abstrak kelas hewan dan metode berjalan. Nah, isi dan body tidak ada implementasinya. Tugas kelas turunannya yaitu kelas kucing dan kelas kepiting untuk mengimplementasikan cara berjalan masing-masing. Sedangkan abstrak kelas hewan hanya memiliki nama fungsionalitasnya saja, yaitu kelas hewan, yaitu hewan dapat berjalan. Sudah paham? Jika masih ngawang-ngawang, kalian coba kerjakan latihannya. Tapi sebelum itu saya ingin kasih sedikit tugas, tapi ini nggak dikumpulin, cuman sebagai wawasan kalian. Coba kalian pahami lagi abstrak kelas dan interface yang sudah saya bahas kemarin sedikit, karena kedua hal ini sangat erat kaitannya dengan konsep inheritance ini. Nah, di sini saya sudah mengerjakan latihan 1, yang dia memiliki 3 kelas, yaitu kelas gaji, gaji pelatih, dan gaji pemain. Gaji pelatih main. Nah, gaji ini dia sebagai abstrak kelas. Dia sebagai kelas induknya. Dia memiliki atribut gaji dengan access modifier protected. Masih ingat ya? Lalu
Dia memiliki setter-getter. Setiap kalian membuat atribut pada kelas, kalian diwajibkan untuk menuliskan setter-getter. Karena berguna untuk saat menginstansiasi objek. Lalu dia mempunyai metode hitung gaji. Dia tugasnya untuk mengembalikan nilai gaji. Lalu ada gaji pelatih. Dia kelas turunan dari kelas gaji karena ditandai oleh keyword extends. Nah, isinya dia hanya memiliki konstruktor. Konstruktor yang pertama tidak memiliki parameter, dan yang kedua dia memiliki parameter integer gaji. Nah, tadi saya udah menjelaskan ada namanya kelas super. Nah, ini salah satu metodenya. Nah, kan kalau pertemuan kemarin itu apa? Kan pakai metode this. Kalau this itu, metode this ini, metode this yang kemarin itu merujuk kepada konstruktor yang lainnya, namun pada satu kelas. Nah, super ini dia merujuk kepada kelas induknya, yaitu gaji. Isinya apa? Nah, isinya seperti pada kelas gaji pelatih ini, tidak memiliki parameter. Di mana di sini kita sudah mempunyai hal tersebut. Yang ini. Nah, dia men-set gaji 0. Juga sama dengan yang berparameter. Lalu jika kita tampilkan mainnya dengan dua objek, GP1 atau gaji pelatih 1 dan GP2. Gaji yang pertama 1 juta dan yang kedua 2.500.000. Nah, dia ditampilkan data gajinya. Jika kita run, ya dia bakal muncul gajinya. Nah, kayak gini. Nah, untuk contoh, saya contohkan latihan satu saja. Untuk sisanya kalian seperti biasa dikerjakan mandiri. Oke, sisanya jangan lupa kerjain tugasnya. Dan modul yang kelima ini nanti kalian kumpulkan tugas-tugasnya dengan laporannya bersama dengan modul 6. Jadi dirangkap seperti biasa ya, kayak yang kemarin. Oke, segitu aja. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.